Halo teman-teman, perkenalkan, saya Jessica Rumadang Korini Sinaga dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 100 Jakarta. Masih ingat siapa pendiri Taman Siswa? Ki Hajar Dewantara atau yang disebut juga Raden Mas Suwardi Sordjaningrat. Sudah tidak asing lagi bagi kita karena perjuangannya sebagai tokoh pendidikan nasional serta pahlawan yang berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia ketika masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara terakhir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Sordjaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Sordjaningrat dan R.A. Sandia, Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Atas jasa dan pengorbanan beliau di dunia pendidikan, tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara tergolong anak yang lincah, berani, dan mudah bergaul. Ia tidak malu berkenalan dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda. Setelah dianggap cukup usianya, ia didaftarkan ayahnya di Sekolah Dasar Belanda 3. Di tempat ini, anak-anak asli pribumi dan keturunan Belanda berbaur untuk menimba ilmu. Alhasil, Ki Hajar Dewantara pun cukup fasih dalam berbahasa Belanda. Setelah lulus dan mendapatkan predikat terbaik, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Yogyakarta. Kegemaran mempelajari ilmu pendidikan mulai terbentuk dalam pribadinya. Namun, ia hanya bertahan kurang lebih selama 1 tahun di sana. Tahun 1905, Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya di Sekolah Dr. Stovia, Jakarta. Selama berkuliah, ia aktif ke dalam kegiatan organisasi bersama sahabat-sahabatnya. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo yang pergerakan politiknya cukup dikhawatirkan oleh Belanda. Setelah aktif berorganisasi, ia juga mulai mengenal Sutomo, Dausdeker, Cipto Mangunkusumo, dan tokoh pergerakan penting lainnya. Beliau juga pernah menjadi bagian Indis Party, partai politik bentukan Dausdeker, seorang keturunan asing yang mengobarkan semangat anti-kolonialisme. Kesibukan aktivitas di luar kampus menjadi kendala perkuliahan Ki Hajar Dewantara. Pada pertengahan tahun 1909, ia terpaksa keluar dari Stovia. Salah satu alasannya karena orang tua Ki Hajar Dewantara tidak mampu membiayai kuliahnya. Namun, kegagalan itu tidak membuat Ki Hajar Dewantara berputus asa. Ki Hajar Dewantara juga piawai di bidang menulis. Namanya kian populer di tanah air lewat tulisannya yang cukup berbobot dan kental dengan nuansa perjuangan serta pembelaan untuk kepentingan rakyat. Terkadang, tulisannya juga menyisipkan kritikan terhadap kebijakan pemerintahan Belanda. Karyanya yang berjudul Andai Aku Seorang Belanda mampu mengusik pihak Belanda. Pada akhirnya, Belanda geram dan menjebloskan Ki Hajar Dewantara ke penjara, tepatnya di daerah Pulau Bangka. Selain diasingkan di Pulau Bangka, Ki Hajar Dewantara juga pernah diasingkan hingga ke Belanda. Namun, pengasingan ini justru membuatnya semakin berpikir kritis tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara sempat mendapat ijazah dalam bidang pendidikan. Inilah yang menjadi bekal Ki Hajar Dewantara untuk memulai institusi pendidikan yang didirikannya
dan juga mempengaruhinya dalam mengembangkan aturan pendidikan. Setibanya di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk memastikan seluruh anak pribumi tetap mendapatkan pembelajaran yang setara dengan kaum priai dan masyarakat Belanda di Indonesia pada saat itu. Ki Hajar Dewantara mengenalkan 3 semboyan yang jadi pegangan bagi pendidikan Indonesia. Semboyan tersebut dalam bahasa Jawa yang berbunyi Ingarsa Sung Tulada. Maknanya, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Semboyan yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karsa. Maknanya, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide untuk berkarya. Dan semboyan terakhir yang sering kita dengar yaitu Tutwuri Handayani. Maknanya, guru harus berada di belakang untuk bisa memberikan dorongan, arahan, dan juga semangat. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Namun, tak ada yang bisa melawan waktu. Di usia yang ke-70 tahun, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia. Tepatnya pada 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara dimakamkan di Taman Wijaya Brata di kota kelahirannya, Yogyakarta. Sebagai penghormatan atas jasa dan perjuangan Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan, pemerintah memberikan julukan Bapak Pendidikan. Pada 16 Desember 1959, melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, pemerintah menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, banyak hal yang dapat kita teladani dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, cinta terhadap pendidikan. Hal ini artinya seseorang harus mencurahkan segala usaha dan upaya dalam bidang pendidikan, baik pelajar maupun guru. Hasilnya adalah kesadaran betapa pentingnya pendidikan. Cinta pada pendidikan juga dapat diartikan pengabdian diri terhadap pendidikan. Seperti Ki Hajar Dewantara yang sangat mencintai pendidikan, hingga beliau mendedikasikan hidupnya membangun konsep pendidikan di Indonesia. Selain itu, juga menyadarkan pemerintah betapa pentingnya pendidikan. Beliau terus berupaya membuat metode baru dalam pendidikan dan mencurahkan hidupnya sebagai tenaga pelajar. Seorang guru yang teladan. Perilaku guru akan menjadi sarana penyampaian pesan paling efektif bagi peserta didik. Perilaku ini yang akan menjadi teladan bagi kehidupan peserta didik. Pembela keadilan dari penindasan. Perlawanan ketidakadilan masa penjajahan Belanda membuat Ki Hajar Dewantara bergabung ke organisasi Budi Utomo. Beliau membangun kekuatan melalui organisasi-organisasi yang bergerak di bidang politik dan sosial. Perlawanannya dilakukan lewat dunia pendidikan. Beliau memperjuangkan pendidikan kepada kaum pribumi agar dapat melawan penindasan yang dilakukan oleh para penjajah. Dari situlah lahir pejuang intelektual dari kaum pribumi. Jangan lupa untuk meneladani sifat Ki Hajar Dewantara ya. Sampai jumpa.